Jadi di dalam kehidupan ini, satu paketnya itu, dia harus mengalami manis, asin, asam, garam, bahagia, sedih, terpuruk, terjatuh, gembira, lalu terjatuh lagi, lalu sulit, lalu mentok, lalu ketika dia susah, dia bangkit lagi. Di titik dia jatuh, dia berpikir, aduh nggak enak ya jatuh, rasanya pahit. Pada saat jatuh, dia mengalami satu siklus, dia bangkit. Disitulah ada rasa kepekaan muncul. Jadi pembelajaran itu, kepekaan itu, toleransi itu, rasa sayang yang tulus itu, dia tidak datang dari kehidupan yang selalu bahagia, Mas Hendra. Nggak ada di situ. Tapi ketika semua spektrum rasa itu dia udah mulai mengalami semua itu, jiwa ini jadi kaya sama rasa. Jadi setiap manusia itu, dia adalah ruang jiwa untuk bertumbuh. Dia ruang suci, ruang jiwa untuk bertumbuh yang memang defaultnya dia harus ngalami semua fase itu gitu. Nah, kesadaran yang Allah atau semesta ingin sampaikan kepada kita sebagai sebuah pesan jiwa itu adalah sadari bahwa sesungguhnya ketika kamu terjatuh sejatuh-jatuhnya, ketika kamu terpuruk, ketika kamu sedih, ketika kamu merasa putus asa, merasa Allah ada di mana, terus bagaimana solusi ini, lalu ada mulai rasa tuh, rasa kekurangan, ada rasa penderitaan. Di situ mulai ada pelajaran, Mas Hendra. Itu identitas lama, itu bukan kamu. Jadi sebetulnya siapapun teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, pahami bersama teman-teman, bahwa ketika kamu di posisi lagi terjatuh, nggak terjatuh TVB, aku lagi nol, nggak nol TVB, aku minus, banyak loh gitu. Aku nggak lagi di titik nol teh, bahkan aku lagi minus. Justru di titik kamu minus itu, lagi diajak ganti identitas diri, Mas. Identitas tubuh kamu bukan yang ini, identitas diri kamu itu yang ini nih, yang sejatinya kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi sedang diajak untuk berganti siklus metrik kehidupan dia gitu. Tanpa mereka sadari. Nah, lewat video ini yang dipersembahkan sama Ngaji Roso, mulailah teman-teman melihat cara berpikir terhadap respon realita kehidupan kita tidak menggunakan cara berpikir yang cuma sekedar otak kita yang segini aja. Tapi coba diluasin dalam kesadaran yang sangat luas gitu tentang perjalanan hidupmu. Bahwa semua fase, kamu punya suami, tiba-tiba suami mengkhianati. Kamu punya suami, tiba-tiba suami kamu KDART-in kamu. Kamu lepas seakan-akan suami hilang, pasangan hilang. Ini lepas semua. Ini apa sih maksudnya hidup ini sebetulnya gitu? Ya itu tadi. Realitanya, faktanya, ini realitanya ya. Kehidupan ini kayak satu paket nasi timbel, Mas Hendra. Ada nasi, ada ayam, ada tempe tahu, lalu ada sayur asem di dalamnya. Lalu ada sambal di dalamnya. It's life. Inilah hidup, inilah kehidupan. Jangan kamu fokus terhadap sebuah sisi yang sedihnya aja. Karena di mana fokus itu kamu taruh, disitulah energi akan mengalir dan disitulah terjadi realita hidupmu. Jadi ketika di titik ini kamu sedang terjatuh, terpuruk, terluka, putus asa, mentok, nggak ada jalan, gelap, jangan fokus sama itu. Kalau kamu fokus sama itu, loopingan akan terus terjadi. Entah 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin. Kalau kamu nggak pernah menyadari, ini apa ya? Sadari pelan-pelan. Di titik kamu jatuh inilah justru kamu lagi mau masuk ke fase identitas lama berganti identitas baru. Dan itulah esensi hidupmu sebetulnya. Sangat-sangat indah sekali. Jadi pesannya adalah tubuh ini, jiwa ini, semua manusia atau kamu yang sedang mengalami fase ini, pahami pelan-pelan. Default kamu memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kamu mau tolak, mau kamu sadar menerima, nggak ngaruh, dia akan tetap terjadi.
akan tetap terjadi, Mas. Mau kamu nolak, mau kamu nangis-nangis, mau kamu guling-guling, realitanya akan tetap terjadi. Makin kamu tidak sadari, loopingannya makin panjang. Makin gak selesai-selesai. Karena dia akan selesai di titik orang itu ketemu pada kesadaran. Kesadaran apa? Oh, kehidupan ini ada bahagia, ada sedih. Ada punya, ada hilang. Ada mesra, ada juga dia pulang. Di titik kamu sadar gitu, ada dualitas ini, ada cerita kehidupan yang memang dua hal ini bahagia sedih harus kamu terima. Karena selama ini kan kita menganaktirikan yang satu, Mas. Kalau sedih aku nggak mau. Kalau salah itu salah orang, kamu harus berubah. Selalu begitu. Kita maunya yang enak aja. Kalau mau jujur-jujuran, misal, Mas Hendra bisa nggak ngomong ke aku gini, Feby, aku mau siang aja terang teh. Aku nggak mau malam gelap. Bisa nggak? Nggak bisa, Mas. Karena sunatullahnya udah begitu, memang udah disediain siang terang, malam gelap. Kamu mau protes sekalipun ibaratnya, jam 5 terang, masuk 6, 7, tetap aja gelap. Mau kamu pakai jurus apapun, itu tetap terjadi, kita nggak bisa melawan, Mas. Nggak bisa melawan kecerdasan yang maha luar biasa ngatur ini semua. Satu-satunya cara adalah berhenti melawan. Sadari. Tubuh ini, Mas, sebetulnya. Ini adalah ruang. Ruang apa? Ruang kesadaran, Mas. Maksudnya ruang kesadaran gimana? Tempat di mana semua cerita fenomena itu hadir dan akhirnya lewat gitu aja. Ada kebahagiaan, lalu dia lewat. Ada kesedihan, lalu dia lewat. Ada kecemasan, lalu dia lewat. Berbeda dengan pada saat kesedihan, kita nggak terima nih. Ditahan. Nah, semakin kita menahan, dia semakin mencari jalan untuk kita mengalaminya lagi, untuk pada akhirnya sadari dong, ini kan bukan buat ditahan. Dia akan looping lagi, looping lagi, looping lagi, looping lagi. Itulah yang sepertinya Mas Hendra sama aku kayaknya nggak akan pernah bosen-bosen deh untuk mensiarkan ini. Untuk apa? Untuk menyadari Mas Hendra bahwa sejatinya, kalau boleh jujur ya Mas, proses penciptaan itu udah selesai, Mas Hendra. Mas Hendra dengan versi terbaiknya Mas Hendra, dengan semua cita-cita Mas Hendra, itu kalau kata roll film Mas Hendra, itu dari awal film sampai terakhirnya tuh udah dibikin, Mas. Dari Mas Hendra punya YouTube Ngaji Roso, dari Mas Hendra semua potensi ke depannya akan seperti apa, cerita masa depan itu roll filmnya udah jadi, Mas. Iya. Cuma tinggal Mas Hendra milih, Mas Hendra mau roll film yang mana? Mas Hendra mau roll film yang mana nih jadi realitanya Mas Hendra? Atau teman-teman deh mau roll film yang mana? Pada saat teman-teman ada di fase ini lagi main di roll film cerita sedih-sedihan. Kalau rasa hati kamu dipanteng terus di situ, ya udah frame-nya akan tetap itu, Mas. Kuncinya gini, mungkin teman-teman yang saat ini nonton video juga bisa ngecek ya. Aku ada di mana nih posisinya? Gini, simple banget deh. Kalau kamu merasa bahwa hidup ini nggak adil, aku dimanfaatkan, aku korban, aku selalu dinomorduakan, itu berarti kamu masih punya identitas lama itu. Atau ada rasa, aduh kok uang gak cukup, kok serba kekurangan, kok serba cepet habis ya, kok ini energi bocor ya, uang masuk terus keluar lagi. Nah, kuncinya jika ada rasa menderita, rasa jadi korban, dan rasa kekurangan, itu identitas lama. Kamu mau pakai afirmasi kayak gimana, mungkin bisa Mas dapet, tapi capek. Capek, mungkin bisa dapet tapi capek. Mungkin bisa dapet tapi lama. Mungkin bisa dapet tapi sekarang dapet, besok tetap menderita. Kita kan nggak mau yang kayak gitu, Mas. Kita pengen gimana caranya materi pengetahuan indahnya dari Allah ini bisa kita pegang dan jadi pegangan yang sustainable atau berkelanjutan panjang gitu loh, Mas. Nggak cuma seminggu sekarang semangat besok melempem, nggak gitu. Kita nggak berharap itu. Itu sebabnya Mas Hendra
dan aku merancang Abundant Revolution beda. Kenapa beda? Ada grup keluarga yang kita betul-betul merasakan it's my family gitu. Ini keluarga kita. Kenapa? Mas Hendra pernah hidup susah, papanya nggak ada. Aku pun sama, pernah hidup susah. Mama papaku cerai. Dari semua cerita pahit seorang Hendra dan pahitnya seorang Feby, ini kita bertumbuh di dua jalan yang berbeda nih. Hendra sama Feby beda nih. Perjalanan karakternya juga beda. Tapi dipertemukan pada rasa yang sama-sama pengen menceritakan ke teman-teman rasa sedih itu dilalui. Ketika itu udah dilalui, ada sebuah kebahagiaan, kebaikan yang Allah kasih. Oh, caranya kayak gini, inilah yang kita bagiin sama teman semua. Cara yang kayak gini, untuk apa? Untuk agar teman-teman juga bisa merasakan, teman-teman, hidup itu seindah ini loh teman-teman. Indah, bener-bener indah. Itu yang ingin kita tularin sama teman-teman di keluarga besar Abundant Revolution. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman keluarga di Abundant Revolution, Mas Hendra dan aku sama teman-teman tuh kayak nggak pernah membedakan gitu. Kita keluarga, kita family gitu. Dan kita sama-sama bisa merasakan rasanya teman-teman, terjatuh, terpuruk, bingung, khawatir, merasa sendiri. Nah, mulai sekarang, siapapun yang nonton video ini, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Jangan pernah ngerasa sendiri ya, teman-teman. Hidup ini terlalu indah, teman-teman. Betul-betul terlalu indah. Kenapa aku bisa katakan itu? Mas Hendra udah ketemu kuncinya tentang kehidupan ini. Aku pun udah mengalami. Walaupun kalau kita bilang berkelimpahan itu nggak harus pakai Ferrari ya Mas Hendra ya. Nggak harus yang gemerlap, baju harus pakai sutra atau emas gitu. No, bukan itu. Yang namanya berkelimpahan itu adalah mental, rasa hati yang merasa cukup. Mungkin seorang guru, seorang dosen, itu bisa jadi dia berkelimpahan, Mas. Karena hatinya merasa bahwa, ya Allah terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup, gitu. Nggak harus kayak artis-artis yang, wah, keren mentereng, enggak. Berkelimpahan itu adanya di dalam rasa hati dan bisa kerasa kok sama bahasa tubuh kita gitu pada saat kita berkomunikasi sama siapapun gitu. Di sini betul-betul teman-teman, dari lubuk hati aku dan dari lubuk hati Mas Hendra yang paling dalam, kita betul-betul ingin mempersembahkan materi Abundant Revolution ini, bahwa berkelimpahan ini sesungguhnya itu adalah kamu. Abundant itu adalah kamu sejatinya. Kelimpahan itu kamu. Cinta tanpa batas, cinta yang kamu cari di luar sana. Cinta itu ya kamu. Ya kamu gitu. Jadi Allah itu ingin menampakkan dirinya di dalam kamu. Di dalam esensi adanya kamu gitu. Karena kalau kita mau tarik garis lebih dalam nih Mas Hendra. Nih, gini Mas Hendra, gini. Ada kue-kuehnya nih Mas. Gini ya, porsi kita. Sebetulnya kalau mau manifestasi, porsi kita itu di sisi non-teknisnya ya, itu adalah bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu cerita non-teknis. Ya. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Kunci manifestasi di judul melepaskan ini. Tapi di sisi yang non-teknis ini, tetap harus ada gerak. Jadi ketika bayangkan, rasakan sensasinya, lepaskan, setelah itu hari-hari kamu do your best dalam gerak. Nantinya ketika kamu sudah melepaskan, semesta akan menuntun. Menuntun apa? Nanti ada intuisi datang. Atau nanti ada orang-orang tiba-tiba datang. Nanti lalu ada peluang-peluang datang. Jadi dengan materi Abundant Revolution, tidak juga dalam judul makan, tidur. No. Enggak sama sekali. Karena pada prakteknya, semua materi yang di Abundant Revolution ini kan pada prinsipnya
Mas Hendra dan aku merumuskan materi Abundant Revolution, kita kan udah ngepraktekin dulu. Maksudnya yang kita ceritakan tuh semua udah terjadi di kita gitu loh, Mas. Nggak ada yang kita ceritakan termasuk metode craft yang terbaru. Nggak ada yang kita sampein ke teman-teman yang kita belum jalanin kan. Bener nggak? Ini udah kita jalanin, semua udah dipraktekin sama kita. Selesai dipraktekin, baru kita rumusin jadi materi, begitu kan? Bener nggak? Jadi ini udah teruji nih sama kita berdua. Udah jalan. Nah, porsi kita tuh di situ, Mas. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Ibaratnya tugasmu bikin cetakan, lalu lepasin. Nah, di sisi lain, masalah hasil, Mas Hendra. Lu nggak usah ikut-ikut hasil. Iya. Lu nggak usah ngatur-ngatur hasil loh. Ibaratnya gitu. Nggak usah ikut-ikut hasil, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Wilayah hasil, result, itu wilayah kecerdasan semesta yang maha dahsyat, maha tahu yang terbaiknya buat kita seperti apa. Itu penting, Mas Hendra. Biar apa? Biar kita memahami di porsi kita.